Yo, jadi nyambung dari video sebelumnya yang kita ngebahas Galaxy S24 FE sama Romi. Jadi ada nambah satu lagi nih line up produknya Samsung yang memiliki Galaxy AI, yaitu dari line up tablet. Nah, sekarang di tangan gue ini ada Galaxy Tab S10 series, tapi ini adalah yang versi Ultra, yang ngeri dong. Ini buat produktivitas ataupun buat bisnis, ini keren banget. Yuk kita lihat bagaimana Galaxy Tab S10 series ini. Oke, jadi yang pertama kita bahas adalah dari desainnya dulu nih. Kalau dilihat nih desainnya lebih premium, wah lebih mantep. Tuh, kalau dari depannya nih langsung kelihatan layarnya lega banget. Terus ini kalau dari pendahulunya ya, ini lebih tipis dan lebih ringan tentunya dari pendahulunya. Tapi sayang pilihan warnanya ini cuma satu, yaitu Moonstone Grey. Tapi warnanya cakep kok ini. Nah, kalau kita body tour dulu, di sini di bagian atas ini ada tombol power sama volume. Terus di sisi-sisinya ini ada garis antena, sisi kanan sama sisi kirinya ada garis antena. Bahannya udah pasti dia pakai metal ya ini ya. Bagian sebelah kanannya ini ada USB untuk ngecas, USB Type-C portnya sama speaker di kanan kirinya. Terus di bagian bawahnya ini ada lubang untuk port masuk ke keyboardnya ya. Terus ke bagian kiri cuman ada mic sama speaker ya, di atas sama di bawahnya. Jadi total speakernya ada 4, dan yang namanya tablet pasti buat entertainment. Kualitas speakernya pasti bagus banget. Terus di bagian belakangnya ini ada kameranya ini ada 2 nih di sini, dan ada satu lagi ini ada lampu flashnya juga. Terus di sebelahnya lagi ada untuk tempat untuk S Pen-nya yang menggunakan magnet. Lanjut kita ke bagian depannya, bagian layarnya ini langsung ada sedikit aja poni untuk kamera depannya, terus kameranya ada 2. Dan layarnya ini lega banget, 16:10 dengan resolusinya 2K. Dan panelnya itu menggunakan Dynamic AMOLED 2X. Jadi layarnya ini nggak main-main ya, bagus banget. Terus dari ukuran layarnya untuk Galaxy Tab ini, yang Tab S10 Plus itu 12,4 inci dan yang Ultranya itu 14,6 inci, jadi lega banget ya untuk sebuah tablet. Dan untuk refresh rate-nya ini 120 Hz. Satu lagi tambahannya yang menjadi upgrade penting di tablet ini adalah layarnya udah terdapat anti reflection, sama seperti di Galaxy S24 series. Jadi layarnya nih nggak mantul-mantul kayak di ruang kerja ada banyak lampu ataupun dipakai di outdoor, itu layarnya tuh meridas pantulan. Lanjut kita ke bagian spesifikasinya. Tablet ini sekarang udah nggak pakai Snapdragon ya, tapi pakai MediaTek yang flagshipnya, yaitu MediaTek Dimensity 9300 Plus. Dan ini membuktikan juga ya kalau Galaxy AI itu support di berbagai platform. Nah, ini MediaTek 9300 Plus juga nggak main-main ya. Peningkatannya tuh kurang lebih ya di atas 15-20% ke atas. Untuk pilihan RAM-nya ini ada tersedia versi 8GB dan 12GB, dan storage-nya, penyimpanannya itu ada yang 128GB dan 256GB. Kalau buat main game tentu paling enak di tablet dong, dan tablet ini sudah dipasangi vapor chamber, jadi dingin, aman kalau buat digeber main game-game yang berat. Oke, ngomongin kameranya, meskipun ini tablet, tapi menurut gua kameranya cukup oke sih ya. Ini di bagian belakang ada terdapat 2 kamera. Ini kamera wide dan kamera ultra wide-nya. Nah, resolusinya ya, untuk yang kamera wide-nya ini 13 megapiksel dan kamera ultra wide-nya ini 8 megapiksel. Nah, untuk kamera depannya yang menarik nih, kamera depannya juga terdapat 2 kamera nih. Kamera normal dan kamera ultra wide. Nah, masing-masing itu 12 megapiksel. Jadi memang kamera depannya menurut gue malah lebih powerful ya dibanding kamera belakangnya. Karena untuk apa? Karena kamera di tablet itu, apalagi kamera depannya ya, itu digunakan untuk meeting, untuk zoom gitu ya. Dan ini kameranya keren nih, dua-duanya udah 12 megapiksel. Oke, jadi tablet ini juga sekarang udah dilengkapi sama S Pen, ini udah built-in ya. Jadi enak banget nih. Di Galaxy AI itu ada fitur namanya Sketch to Image. Nah, Sketch to Image itu paling enak menggunakan S Pen karena bisa ngegambar langsung dan bisa langsung di-generate pakai Galaxy AI-nya. Terus selain itu, ini juga paling enak buat circle to search menggunakan S Pen. Dan di S Pen ini juga terdapat air command-nya juga tentunya ya.
Nah, yang bikin menarik lagi adalah sekarang udah bundling nih, dapat sama keyboardnya. Jadi magnetic keyboardnya sekarang udah tersedia langsung tuh, tinggal dipasangin terdapat di paket penjualannya. Dan buttonnya ini baru ya, terdapat tombol AI di keyboardnya. Jadi kalau misalkan mau ngakses atau mau manggil AI, itu bisa langsung dipencet aja tombol AI-nya di keyboardnya. Itu pertama kali pencet ya, langsung keluar tuh ada pilihan tuh, mau dibuka pakai aplikasi Bixby atau Gemini. Nah kalau gue sih langsung gue setting aja ke Gemini ya. Nah ngomongin soal AI-nya, tentu semua AI yang terdapat di Galaxy S24 series itu masuk ke sini. Tapi fitur AI-nya tuh dirubah, disesuaikan supaya benar-benar berguna untuk tablet ini. Salah satunya adalah AI Assisted Note. Tuh di sini bisa voice to text transcript dan juga bisa split view. Nah kalau di HP kan, kalau misalkan kita pakai AI-nya itu cuma terbatas di layar kecil aja. Nah, kalau di tablet karena layarnya yang besar, landscape, terus rasionya juga gede, dia bisa pakai split view. Jadi sebelah kanannya AI, sebelah kirinya misalkan aplikasi Notes yang kalian gunakan. Terus jangan lupa karena udah ada S Pen-nya, jadi bisa sambil handwriting juga. Misalnya nih kita lagi rapat, terus kita rekam pakai voice recordingnya, terus yang bisa auto transcript dan auto translate. Nah sambil kita mendengarkan percakapan tersebut, kita juga bisa sambil mencatat menggunakan S Pen-nya. Nah terus ada fitur namanya Intelligent Dialog Booster. Nah ini fitur yang cuma ada di Galaxy Tab S10 series aja ya. Ini bisa dipakai misalnya kalian untuk nonton film ya. Kalau kita lagi mendengarkan percakapan di film tersebut, nah biasanya percakapan itu kadang-kadang suka nggak kedengeran karena suara background dari filmnya itu kenceng. Nah dengan fitur Intelligent Dialog Booster ini itu bisa langsung mengenhance percakapan tersebut supaya lebih kedengeran jelas sama kita. Oke, paling yang lainnya ini untuk IP rating IP68 dia ada. Terus tablet ini juga bisa dijadikan sebagai home device, meskipun kayaknya agak mahal ya home device pakai tablet ini. Tapi oke lah, kalau misalkan kalian adalah pebisnis yang produktivitasnya untuk bekerja, selain ini bisa dipakai buat kerja, untuk ke klien, untuk ke kantor, tapi pada saat kita di rumah, pulang ke rumah itu bisa dijadikan home device. Jadi bisa ngelihat tuh kayak map view ataupun ya untuk pelengkap ekosistemnya Samsung. Dan juga terdapat Samsung DeX, misalkan mau langsung dikonekin ke komputer ataupun ke PC kalian. Meskipun ini udah kayak komputer ya, tapi fiturnya tetap ada. Dan yang paling penting adalah software update-nya sih. Samsung itu konsisten untuk memberikan update 7 tahun OS upgrade dan 7 tahun security patch. Terakhir paling kita ke bagian harga. Nah, harganya untuk yang Galaxy Tab S10 Plus itu harganya di 17.999 dan untuk Tab yang S10 Ultra yang paling tinggi itu harganya di 20.999. Dan kedua varian tersebut itu udah include ya, dapat keyboard cover sama ya include sama keyboardnya dan juga sama S Pen-nya. Jadi mantep banget ini menurut gua. Ditambah lagi itu ada free 1 tahun Microsoft 365 ya. Oke, jadi segitu aja menurut gua video kali ini mengenai Galaxy Tab S10 series. Semoga ngebantu kalian dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye. Yuk.